Halo anak bioskop. Balik lagi sama kita nih bareng sama Kes dari Satu Imam Dua Makmum. Sekarang lagi sama siapa nih? Gua Fedi Nuril di film Satu Imam Dua Makmum berperan sebagai Arman. Saya Amanda Manopo, di sini saya berperan sebagai Anika. Oke, itu dia nih anak bioskop ya. Kita move to question ya. Oke. Mas dan Kakak. Tanpa nge-spoiler, coba dong kasih tahu sebenarnya film ini tentang apa sih? Tentang sebuah kesetiaan, harapan, dan pengorbanan. Ya. Oke, itu secara garis besar ya. Dari besar, Seperti itu ya. singkatnya lagi tentang Anika yang diperankan Manda. Oke. Berusaha membuat suaminya Arman jatuh cinta, sedangkan Arman belum mengikhlaskan mendiang istrinya. Oh, oke. Menarik juga ya anak bioskop ya. Terus apa sih yang membuat kalian tertarik buat ngambil peran di film Satu Imam Dua Makmum ini? Kalau buat Mas Fedi Nuril apa? Menurutku ini lebih mengerikan karena kita bersaing dengan memori. Oh, Maksudnya gini, kalau ada dua pilihan nih, ya satu bisa dijegal atau dibuat seakan-akan kecelakaan gitu kan. Oh, iya. Jahat juga ya. Tapi kalau dengan memori itu menurutku setidaknya tuh kayaknya lebih berat. Karena kita nggak tahu apakah memori ini hanya memori apakah hanya memori atau memang masih ada cinta yang besar melekat di memori itu. Nah justru buat aku itu yang menarik pertama. Yang kedua soal ini ya, soal bagaimana hidup dengan orang yang sedang berduka gitu. Karena ini mudah-mudahan setelah orang nonton bukan hanya pasangan yang berduka, tapi semoga bisa menginspirasi bagaimana hidup dengan teman yang sedang berduka atau dengan orang tua yang sedang berduka. Ada sedikit berbagi pengalaman atau share ilmu sih di situ. Oh, I see. Kalau Kak Amanda? Apa ya? Tiba-tiba saya ngeblank nih. So dari tadi Lapar nih. kayaknya iya deh. Masih yang ini. Kalau misalkan di sini di film ini sih sesuatu hal yang memang relate banget sih ya. Banyak orang di luar sana yang dimana ketika ditinggalkan sama pasangan, tapi banyak keluarga ataupun orang-orang kayak, ayolah move on lah, atau enggak gue kenalin sama yang ini, gue kenalin sama ini supaya bisa membuka hati dan bisa melanjutkan hidup. Tapi dimana ketika orang-orang hanya menyuruh tapi dia tidak bisa mengerti perasaan. Oh. Iya sih. Yang menyebabkan konflik di film ini adalah sekeliling Arman ini melakukan hal-hal yang paling salah dilakukan ke orang yang sedang berduka. Sebenarnya niatnya tuh orang-orang itu baik, tapi tanpa dia sadari dia tuh tidak mengerti gimana sih rasanya ketika kita sudah menaruh harapan hidup dan kedepannya mempunyai masa depan bersama dengan pasangan, tapi ketika ada campur tangan Tuhan di situ, Tuhan mengambil sesuatu hal yang berharga. Iya. Niatnya baik, caranya salah, hasilnya jadi nggak baik. Hasilnya juga jadi nggak baik. Iya. Oke, menarik. Ya. Terus ada nggak sih kesulitan gitu dengan karakter yang mungkin kalian perankan di film ini? Kalau aku sulit karena jauh sekali dengan sosok Arman yang duda, punya anak satu perempuan, itu cukup jauh. Jadi aku merasa harus riset dan sampai berkonsultasi sama psikolog untuk bisa paham apa yang sedang dirasakan atau dialami oleh Arman gitu. Padahal mendiang istrinya itu udah 4 tahun meninggal, tapi dia tetap memilih untuk setia. Dan itu kenapa? Sedangkan yang sering gue dengar adalah istri ditinggal suami dan suami ditinggal istri itu bisa beda banget. Beda banget. Kayak istri ditinggal suami cenderung malah lebih bisa bertahan dibanding suami ditinggal istri. Kayaknya nggak seminggu 2 minggu langsung nyari yang baru. Makanya ada pepatah, bukan pepatah ya, apa sih kata-kata yang bilang itu tanah belum kering udah langsung cari yang baru gitu kan. Nah, apakah itu benar kata-kata itu? Nah, itu yang gue blank banget dan gue berusaha mencari tahu sampai konsultasi sama psikolog sih gitu ya. Kalau Kak Mandi ada nggak Kak kesulitan? Kalau kesulitannya pasti di mana kita punya pasangan tapi belum move on, tapi move onnya itu bukan ada sosoknya. Oke.
Ini orang udah mati, udah hantu. Udah hantu. Udah hantu. Gimana memposisikan aku masuk ke dalam lingkungan, ke dalam sebuah hubungan seperti itu. Aku mau ngomong sama mantannya nggak bisa. Minta izin nggak bisa, minta maaf nggak bisa. Gimana caranya? Apa yang harus aku lakuin gitu loh? Untuk nggak sampai ke psikolog gitu enggak sih, aku nggak sampai sana. Cuma yang aku lihat dari papaku tuh gimana caranya dia sampai ke tahap mencoba untuk mengikhlaskan. Oh, mengikhlaskan. Ya, tapi papaku mengikhlaskan karena dia mempunyai anak. Dia untuk mengikhlaskan tidak mau terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dia harus tetap bertahan hidup, harus tetap semangat supaya dia bisa melihat anak-anaknya tumbuh besar sampai punya cucu atau cicit. Karena mamaku udah nggak ada nih, jadi dia mau ada di situ untuk bisa ngerangkul anak-anaknya lagi gitu. Dia mau ada orang tua di saat anak-anaknya nanti ketika punya cucu dia bisa gendong, bisa apa gitu loh. Betul. Itu paling aku cuma ngeliat dari situ, oh ternyata papaku tuh ini loh yang papaku rasain. Mungkin Arman yang rasain tuh di sini. Tapi papaku tuh memang tipe orang yang nggak pernah selalu kayak ngasih tahu perasaan dia tuh seperti apa. Nah kita sebagai orang-orang sekitar, kita tuh nggak bisa langsung ngedorong, ya udah gini aja cari pacar aja lagi, cari istri lagi, nggak bisa. Tapi kita harus menanyakan gimana perasaan, apa yang udah dirasain sekarang, atau hal-hal kayak gitu. Kita harus benar-benar ngerangkul untuk bikin dia tuh nyaman dan tenang. Oke, itu dia tuh bioskop ya. Terus menurut kalian apa sih yang bikin film ini tuh mungkin relate lah sama anak-anak ABG yang mungkin zaman sekarang, atau pasangan baru menikah mungkin, atau ada nggak hal yang mungkin relate? Kalau relate sih, anak ABG mungkin relate sih kayaknya enggak. Mungkin ada beberapa yang relate ya, tapi kalau masih ABG kan umurnya masih panjang nih ya. Dia masih bisa cari-cari yang baru lagi atau segala macam. Lebih ke memikirkan ketika yang udah muda lansia nih, orang-orang yang udah lansia umurnya udah 50, yang mereka punya pasangan tapi ditinggalkan, apalagi pas kemarin pas zaman Covid. Banyak sekali itu. Salah satu mamaku korbannya. Gitu. Jadi ya jadi itu kayak udah santai. Jadi itu hal-hal yang kayak yang pasti relate-nya pada zaman pada saat itu. Ya. Mungkin lebih relate. Bukan relate tapi lebih memberi pemahaman sedikit setidaknya ke mereka bagaimana ya itu hidup dengan orang yang berduka gitu. Itu nggak nyaman dan harus hati-hati sekali dalam berinteraksi atau ngasih nasihat yang sebenarnya orang berduka tuh paling nggak mau dengar nasihat. Betul. Jadi buat yang ABG mungkin bisa relate atau menginspirasi di part itunya. Di part itu ya, pemahaman dari. Ya. Oke, itu dia. Terus apa sih ekspektasi kalian nih terhadap respon penonton muda lah ya kepada film Satu Makmum? Satu Imam Dua Makmum. Satu Imam Dua Makmum. Harapan respon dari penonton apa? Terharu. Terinspirasi untuk lebih paham soal kesetiaan, soal pengorbanan, dan soal mendampingi orang berduka. Kalau aku pribadi soalnya part itu yang aku belajar banget di film ini ya. Jadi saat selesai nonton mereka paham, oh orang berduka ini seperti ini. Jadi seandainya ada teman atau saudara yang sedang berduka, itu bisa berguna untuk mereka. Kalau dari Kak, aku masih belum tahu sih responnya gimana, karena kan orang-orang masih belum tahu. Trailernya baru keluar juga kan hari ini, posternya juga baru keluar. Jadi harus aku lihat dulu responnya mereka seperti apa, karena kan mereka belum tahu jalan ceritanya. Jadi ya let's see. Harapannya? Ya harapannya aku ingin berharap baik aja. Oke, itu dia. Terus coba dong kalian masing-masing kasih satu kata buat film ini. Apa yang nggak standar? Horor. Walaupun nggak ada sosok hantu ya, tapi menggentayangi otak. Asik.
Itu bakal dicuri PH lain buat judul film horor. Gentayangi otak kayak gitu. Nggak gitu loh. Make sure minta royalti nanti kalau tiba-tiba muncul judul itu. Kalau aku satu kata, kompleks. Kompleks dan horor itu dia. Kok jadi berat ya? Iya ya. Iya. Halo anak bioskop. Jangan lupa untuk saksikan film Satu Imam Dua Makmum. Mulai tayang di Cinepolis 16 Januari 2025.